am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang rindu mencari Tuhan dan kehendaknya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, kebenarannya yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengingat kembali dosa kita dan memohon ampun kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa dan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan ajar kami untuk datang kepada Tuhan dengan satu perasaan takut dan gentar ketika kami mengingat segala macam dosa dan kesalahan kami. Tuhan sudah menebus kami dari kehidupan kami yang sia-sia, tetapi seringkali kehidupan kami berjalan tanpa makna. Kehidupan kami berjalan mengalir, kehidupan kami berjalan tanpa satu kerinduan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam panggilan iman kami, hidup kudus di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan dengan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah yang daripada Tuhan. Kita
sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Tetapi mari kita menghidupi kehidupan yang ditebus oleh Kristus itu dengan satu kehidupan yang penuh makna di hadapan Tuhan, suatu kehidupan yang berguna bagi sesama kita dan terlebih lagi bagi Tuhan dan kerajaannya. Mari kita hidupi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh makna, yang penuh arti. Demikian berita anugerah yang daripada Tuhan pada pagi hari ini.
Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh satu sukacita kita boleh bersama-sama pada saat ini untuk belajar sekali lagi dari firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara sebelum kita bersama belajar dari firman Tuhan, mari bersama kita akan berdoa. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, supaya saat kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu, Engkau memampukan kami untuk mengerti akan isi hati Tuhan, kebenaran yang Tuhan mau nyatakan, serta lebih dari itu dalam pertolongan-Mu, Engkau mampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya dalam pimpinan dan berkat Tuhan sendiri. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini, saya ingin mengajak saudara bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kali ini saya ingin mengajak saudara bersama melihat dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas. Saya ingin bacakan bagi kita semua, Injil Lukas pasal yang kelima, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, ini firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan mereka, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini saya juga ikut ambil bagian dalam pelayanan. Waktu itu masih pemuda dan dapat kesempatan untuk menjadi ketua dari Komisi Sekolah Minggu. Nah, yang menarik saudara, ketika kami itu punya begitu banyak guru sekolah minggu dan begitu banyak juga pos sekolah minggu, ada lebih dari 80 guru sekolah minggu dengan 26 pos, dengan kalau di total itu jumlah anaknya hampir 2.500 sendiri. Nah, satu saat saya mendapati bahwa ada mereka yang jadi guru sekolah minggu, tapi masuknya itu seperti kapal selam. Kadang masuk, kadang enggak lagi. Masuk lagi, enggak lagi. Nah, saya katakan kepada mereka, kalau kamu mau ngajar sekolah minggu, ya ngajar. Jangan hanya sekedar masuk, lalu kemudian enggak. Lalu jawab mereka berkata kepada saya, ya karena usia hampir sama begitu. Mereka katakan, "Loh, kami ini kan sukarela." Loh, maksudnya apa? Saya tanya. Ya, sukarela artinya sesuka saya, serela saya. Nah, secara seringkali sukarela itu diartikan menjadi sesuka saya, serela saya. Kapan saya mau, saya lakukan. Kalau saya nggak suka, ya saya nggak lakukan. Dan itu menjadi sesuatu yang ternyata cukup banyak di antara guru sekolah minggu yang berpikir bahwa toh saya ini sukarela. Nah, saudara, saya kemudian mengatakan nggak bisa. Kalau kamu nggak ada komitmen, nggak bisa jadi guru sekolah minggu. Nah, itu waktu dulu pemuda, saudara. Tapi hari ini saya tidak mengajak kita untuk belajar menjadi guru sekolah minggu. Tapi dalam satu tema yang diberikan kepada saya pada saat ini, yaitu a voluntary based ministry. Ya. Saudara, apa itu artinya voluntary based ministry? Artinya adalah sesuatu pelayanan yang didasarkan kepada kesukarelaan. Nah, pelayanan bagaimana?
Kita akan melihat bersama-sama belajar dari apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu, setelah dia mengajar, dia mengajak Simon Petrus pada waktu itu untuk membawa perahunya ke tengah dan menjala ikan. Waktu sudah siang, sementara Petrus berkata, Tuhan, semalaman kami sudah belajar atau melakukan, mengerjakan, mengusahakan untuk mendapatkan ikan, tapi tidak ada mendapatkan. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, kami mau melakukannya juga. Lalu dia menebarkan dan ternyata susah sekali oleh karena begitu banyak ikan. Sampai kemudian dia mengajak temannya yang lain dan mereka datang dan mereka mengisi perahu itu. Mereka begitu takjub melihat begitu banyak perahu itu sampai hampir tenggelam. Dan kemudian Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Setelah mereka sampai ke darat, lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut Simon, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan bagian itu ditutup dengan mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, apa artinya di sini? Saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat suatu voluntary based ministry itu adalah sebuah pelayanan yang sukarela yang dilakukan berdasarkan kepada suatu pemahaman ataupun suatu relasi yang kuat. Tanpa ada itu, nggak mungkin bisa. Nah, untuk mendapatkan ataupun melihat lebih jauh, saya mengajak kita untuk memikirkan dengan satu jembatan keledai yang saya katakan pada saat ini, yaitu arti. Apa itu arti? A-nya saudara itu mengajak kepada kita untuk melihat satu pelayanan yang sukarela selalu ada A. Aspek A itu. Apa itu? Yaitu mengalami suatu pengalaman yang real di dalam dan bersama Tuhan. Saudara, tanpa pengalaman yang real itu, relasi itu tidak menjadi sebuah relasi yang kuat. Dia hanya sebatas tahu, sebatas kenal, sebatas mengerti. Dan itu tidak memberikan sesuatu apapun. Tetapi ketika mengalami bersama-sama di dalam satu relasi dengan Tuhan, nah itu berbeda. Itulah yang dialami oleh Petrus. Ketika dia menebarkan jala dan mendapatkan begitu banyak ikan, hatinya mulai bergetar. Sesuatu pengalaman yang berbeda. Sehingga dia berkata, Tuhan, jauh daripadaku, karena aku orang berdosa. Saudara, pengalaman yang begitu berarti, maka tidak heran seorang penginjil yang luar biasa yang dulu bersama-sama dengan Billy Graham, yaitu Louis Palau, pernah datang ke Indonesia pada waktu yang lalu. Sampai hari ini, kita tidak tahu usia sudah berapa, tetapi sangat tua, tapi dia sampai tahun 2018 dia masih pelayanan sekalipun kena kanker. Dan luar biasa dalam pelayanannya. Pada saat satu dari bagian dari apa yang dia khotbahkan, dia katakan bahwa once you meet atau encounter with Jesus, it changes you instantly and forever. Sekali engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu akan mengubah hidupmu. Begitu instan, begitu rupa, sekali langsung jadi pengubahan yang luar biasa dan forever. Dan itu merupakan sesuatu yang terus akan muncul dalam hidupmu selamanya, itu mengubah hidupmu. Saudara, tapi itu berarti merupakan satu pengalaman, mengalami. Pertanyaannya adalah sekarang bagi kita, pengalaman apa yang saudara miliki bersama Tuhan? Adakah kalau hari ini ditanyakan, apa engkau memiliki suatu pengalaman? Kita bisa berkata, ya. Saudara, seringkali orang kalau ditanya, siapa yang mau bersaksi? Maka banyak orang Kristen kemudian melakukan saat teduh. Diam semua. Nah, itu ya. Karena apa? Karena nggak bisa mikir, apa ya pengalaman, mau saksikan itu apa. Dan kalaupun bersaksi, kemudian bersaksinya adalah sesuatu yang besar-besar. Hari ini ataupun saya sakit, kemudian saya berdoa, tiba-tiba sembuh. Jadi sesuatu pengalaman itu diartikan sebagai pengalaman yang begitu luar biasa, yang seakan-akan begitu besar. Ya, memang ada. Tetapi pengalaman kita bersama Tuhan seharusnya setiap hari. Itu sebabnya Yeremia bisa berkata, setiap pagi ia selalu baru. Kenapa? Karena itu pengalaman hidupnya di dalam dan bersama Tuhan. Hari ini kalau saudara ditanya, apakah saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan? Kalau kita tidak bisa membilang satu pun pengalaman, saudara, ketika saudara mau melayani, pelayanan saudara mungkin adalah pelayanan yang shallow, yang tipis. Karena apa? Tidak ada suatu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Pikirkan kembali, kenapa saudara melayani? Apakah hanya karena orang mengajak saudara untuk melayani?
Apakah karena saudara melihat gak ada orang lain, ya udahlah terpaksa? Atau karena saudara merasakan suatu pengalaman di dalam Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau melayani. Saudara, itu yang pertama, A-nya mengingatkan kepada suatu pengalaman. R-nya mengingatkan apa? Arti. R-nya mengingatkan kepada sebuah refleksi. Suatu pengalaman itu tidak akan menjadi sesuatu apapun tanpa ada suatu refleksi di dalamnya. Bertrand Russell pernah berkata, sekalipun ada mujizat diberikan di hadapanku 50 kali, aku tetap tidak percaya. Kenapa? Karena dia tidak mau merefleksikan akan hal itu. Jadi sesuatu pengalaman tanpa dia merefleksikan, dia hanya sekedar menjadi wow. Dikatakan pada waktu mereka menarik ikan itu begitu banyak, dikatakan semua takjub. Karena melihat wow begitu banyak. Wow itu merupakan sesuatu respon karena melihat yang begitu banyak. Tetapi tidak seperti itu saja. Simon Petrus maju satu langkah. Maka dia berkata, Tuhan, menjauh, pergilah daripadaku. Kenapa? Karena dia begitu melihat akan kejadian itu, dia merefleksikan melihat siapa dirinya. Itu sebabnya Calvin pun mengatakan orang yang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia kenal dirinya. Karena itu suatu refleksi, belajar, melihat kembali. Dan itulah yang dialami oleh Petrus. Maka dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Saudara, dia sadar, sebetulnya dia tidak layak untuk mendapatkan itu. Tapi dia mendapatkannya, maka itu suatu refleksi dalam hidupnya. Yesaya ketika melihat pengalaman yang begitu besar, melihat Tuhan yang ada di dalam tahtanya. Dia berkata, celaka aku ini orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara, itu merupakan sesuatu refleksi kehidupan. Merasakan, kemudian R-nya merefleksikannya. Apa artinya? Kenapa saya mendapatkannya? Saudara, itulah yang juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena tanpa sebuah refleksi, kita nggak mungkin bisa melayani dengan benar. Suatu kekuatan kita untuk terus bertahan dalam sebuah pelayanan adalah karena kita tahu dan kita merasakan ada perjumpaan dan kita terus-menerus di dalam suatu refleksi mengintegrasikan pengalaman-pengalaman itu. Hari ini kita bersama-sama dalam satu situasi yang memang berbeda, bukan? Tidak lagi bisa dengan mudah kita pergi beribadah, atau bahkan kita harus berada di rumah dengan orang berkata, ini new normal, suatu normal yang baru. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan pada hari ini? Apakah hanya sekedar, ya sudah begini saja? Atau kita mulai berefleksi di dalamnya, dan melihat Tuhan, Engkau sedang melakukan apa dalam kehidupan? Apakah Tuhan saat ini sedang ingin mengingatkan kepada kita, betapa kita ini sudah terlalu banyak diberi anugerah. Seperti suatu anugerah yang begitu besar yang diberikan terus-menerus yang kemudian kita lupa kalau kita ini sudah menerima anugerah. Sehingga kita perlu dihentikan dulu supaya kita sadar betapa banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ya. Kemarin ketika saya berjalan dan harus memakai masker, lalu saya mulai berpikir, iya ya, sekarang udara yang dulu dengan bebas saya bisa menghirupnya, sekarang harus pakai saringan. Sesuatu yang nggak nyaman. Dan saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan mengizinkan saya mengalami situasi sebelum pandemi yang bebas untuk bernafas dengan luar biasa. Dan saya mau mengatakan bahwa betapa bersyukurnya kita pernah mengalami hal itu. Mungkin anak yang sekarang lahir, dia sudah dari awal harus pakai masker. Apa yang kita alami dan apa yang kita refleksikan dalam kehidupan kita membuat kita menyadari betapa Tuhan sudah bekerja begitu luar biasa. Saudara, kalau saudara merasakan bahwa Tuhan itu begitu menganugerahi saudara, ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu, engkau yang sebetulnya tidak layak, penuh dengan dosa, penuh dengan segala kelemahan, dan bahkan mungkin sampai hari ini engkau masih bergumul dengan dosamu. Tetapi Tuhan mau mengangkatmu dalam kasih-Nya. Dia tidak membuat dosamu itu menjadi penghalang untuk dia merangkul saudara. Sekalipun dia terus melihat dan mengatakan, bertobatlah. Tapi Tuhan masih mau menerima saudara. Walaupun mungkin orang lain tidak mau menerima saudara. Walaupun mungkin dalam pelayanan kau gagal. Dan orang berkata, jangan kasih pelayanan lagi.
Tapi Tuhan masih mau memberi kesempatan. Bukankah itu sebuah anugerah? Dan bagaimana saudara akan melakukannya? R, itu refleksi. Simon Petrus merefleksikannya, sehingga dia membuat dia itu menyadari siapa dirinya. Kesadaran akan siapa dirinya inilah yang membuat dia menyadari kalau Tuhan memberi kepada dia kesempatan melayani. Itu suatu anugerah. Itu bukan suatu beban, tetapi suatu anugerah. Diri yang tidak layak, diri yang penuh dengan kelemahan, diri yang penuh dengan keterbatasan. Mau dipakai oleh Tuhan yang begitu luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan, kuasa, dan dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia mau merangkul kita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Walaupun kita tidak sempurna, itu luar biasa, itu anugerah. Dan orang yang menyadari anugerah, dia tidak akan berlambat-lambat di dalam melayani. Voluntary based ministry, itu didasarkan kepada satu kesadaran anugerah Allah. AR-nya sudah, sekarang T-nya apa? Arti, T-nya apa? T-nya ini mengingatkan pada ayat yang ke-11. Ketika mereka sudah sampai di tempat, di darat, dikatakan mereka kemudian meninggalkan perahu dan jala itu. Kemudian mereka mengikut Yesus. T-nya ini mengingatkan kepada keberanian untuk meninggalkan. Meninggalkan apa yang hari ini kita rasa paling menyenangkan bagi kita. Saudara, itu yang seringkali menjadi suatu hambatan di dalam pelayanan atau dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Karena ketika ada sesuatu yang begitu menyenangkan bagi kita, rasanya itu begitu sulit untuk kita tinggalkan. Saudara, ketika melihat begitu banyak ikan, mereka tidak melihat ikan itu sebagai suatu hambatan untuk mereka mengikuti Yesus. Dikatakan mereka meninggalkan perahu mereka dan jala mereka. Saudara, itu sesuatu yang penting di dalam pelayanan. Pelayanan adalah suatu hal yang kadangkala menuntut kita meninggalkan sesuatu. Ada orang yang mengatakan demikian, bahwa Allah mungkin hari ini mengambil sesuatu darimu. Tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau ditinggalkan tangan kosong. Waktu ia meminta sesuatu menjadi sebagai bagian yang engkau berikan, ia akan menggantikannya dengan luar biasa. Saudara, ketika Abraham diminta untuk memberikan anaknya, yang Tuhan berikan adalah kehidupan buat anak itu, dan lebih dari itu berjalan bersama Tuhan. Kadangkala tangan kita itu ingin menerima berkat Tuhan, dan begitu Tuhan beri berkat kita genggam erat-erat. Kadangkala Tuhan berkata, enggak, kau kuberi untuk kau bisa memberi kepada yang lain. Ada banyak hal yang kuberikan, tapi kadangkala ada yang kuminta untuk kau berikan kepada yang lain. Voluntary based ministry adalah suatu pelayanan berdasarkan kerelaan, rela untuk memberi. Karena apa? Karena tahu itu semua dari Tuhan. Sehingga berani untuk meninggalkan demi mengikut Tuhan. Hari ini kalau saudara diminta ataupun mungkin capek, tapi pelayanan menuntut saudara untuk ikuti lagi atau lakukan lagi. Maukah saudara untuk berkata, iya, aku mau meninggalkan kenikmatan itu. Atau sesuatu yang lain yang saat ini engkau harus lakukan demi pelayanan itu. Dan itu it cost. Itu ada bayar harga yang harus kau lakukan. Maukah engkau? Murid-murid itu meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Itulah I yang terakhir. I-nya ini menunjukkan kepada apa? Ikut Yesus. Meninggalkan tanpa mengikut nggak ada artinya. Voluntary based ministry adalah sebuah pelayanan yang mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Sebuah ketaatan itu yang dipinginkan Tuhan. Tuhan punya segala sesuatu, Tuhan bisa mengerjakan banyak hal, Tuhan punya kekuatan untuk melakukannya di dalam dan melalui saudara. Yang Tuhan minta dari saudara adalah taat. Ketaatan kita. Saudara, ibarat sebuah orkestra. Dalam sebuah orkestra yang begitu besar, setiap pemain-pemain musik itu, mereka memainkan musiknya. Hal yang ditanyakan oleh direktur ataupun yang menjadi konduktornya hanyalah ketaatan dari mereka masing-masing. Bahkan yang membunyikan simbal, dia harus taat kapan waktunya baru dia bunyikan.
itu ketaatan. Dalam ketaatan itu, maka konduktor itu memampukan semua menjadi suatu nyanyian yang indah. Dalam ketaatan kita dalam pelayanan, membuat pelayanan itu menjadi suatu pelayanan yang berdampak besar, oleh karena Allah adalah konduktor dari semua pelayanan yang ada. Saudara, inilah I yang terakhir yang membuat kita harus menyadari. Apakah saudara hari ini mau mengikut Tuhan dalam sebuah ketaatan? Itu yang Tuhan mau. Maka indah sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Kolose. Dia mengatakan suatu hal kepada jemaat di Kolose. Saya bacakan dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-17. Paulus mengatakan, sampaikanlah kepada Arkhipus, ini dalam bahasa Indonesia, sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Surah ayat ini sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan, ataupun lebih tepat diterjemahkan dengan begini. Katakan kepada Arkhipus, perhatikan pelayanan yang kamu terima dari Tuhan, supaya sepenuhnya dilakukan, atau semuanya itu terpenuhi. Bukan hanya sekedar supaya pelayanan yang kau terima kau jalankan sepenuhnya, tetapi perhatikan semua pelayanan yang dari Tuhan. Ini yang penting pertama. Itu adalah sebuah pelayanan dari Tuhan. Dan yang kedua, supaya pelayanan itu dapat semuanya terpenuhi. Surah voluntary based ministry mengingatkan kita kepada suatu pelayanan yang harus kita tuntaskan. Sekali engkau melangkah dalam pelayanan, jangan pernah berpikir untuk melihat ke belakang atau kembali. Selesaikan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Bapa. Dalam misinya, menyerahkan hidupnya supaya saudara dan saya hari ini memperoleh keselamatan. Dan dia tidak pernah menoleh ke belakang. Hari ini saudara mau mengikut Tuhan? Kalau Tuhan kita berjalan dan tidak pernah menoleh ke belakang, sekalipun jalan salib itu berat, maukah saudara hari ini untuk melayani? Dengan satu keyakinan, Tuhan, ini saya mau melakukannya, dan saya tidak akan berpaling. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh belajar seperti Simon Petrus, saat mengerti akan sebuah kehidupan, mengalami bersama Tuhan, dan pengalaman dia refleksikan yang membuat dia bisa meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau dengan setia. Tolong kami untuk kami juga boleh belajar di dalam kehidupan kami, supaya kami terus boleh memiliki satu kepekaan untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan. Sekalipun mungkin ada begitu banyak hal yang hari ini menjadi pergumulan kami. Biarlah kami boleh melihat tangan-Mu yang bekerja di tengah segala sesuatu. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melayani dengan sepenuh hati, meninggalkan, berani bayar harga, dan tidak pernah menoleh ke belakang seperti Engkau, yang juga tidak pernah menoleh ke belakang. Terima kasih Tuhan, berkati dan tolong kami masing-masing. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami, menyempurnakan akan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, untuk boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.
menebus hidup kita. Kristus sudah menebus kita dari dosa dan dari kehidupan kita yang sia-sia. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam aktivitas kita, ke tengah keluarga kita. Mari kita menghidupi panggilan iman kita dengan satu kehidupan yang penuh makna di hadapan Tuhan. Menjadi berkat di tengah keluarga kita dan dimanapun kita berada. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan
telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya